Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bagikan bagaimana cara membuat undi-undi. So simak terus sampai selesai. Untuk step pertama kita siapkan 250 gram kacang hijau kupas. Kemudian kita akan rendam kira-kira selama minimal 2 jam. Ini saya rendamnya sampai 3 jam ya, karena ditinggal ngantar anak sekolah. Kemudian kita rendam aja sampai kira-kira nanti hasilnya bakalan mengembang seperti ini. Tuh, kelihatan kalau udah mengembang barulah kita cuci sampai bersih, kemudian kita tiriskan. Nah, kalau sudah ditiriskan kita akan kukus ya menggunakan api sedang selama kurang lebih 30 menit atau sampai kacang hijaunya itu benar-benar empuk. Ini sudah 30 menit dikukus, dia udah empuk banget, jadi teksturnya akan seperti ini tuh. Cuma dipegang aja udah lumer ya. Ini langsung aja kita angkat, kemudian langsung kita masukkan ke dalam blender karena akan kita haluskan. Masukkan semuanya. Kemudian kita akan tambahkan dengan santan atau bisa pakai air ya, supaya nanti ngeblendernya itu lebih mudah gitu ya. Ini saya pakai 150 ml. Kemudian tambahkan juga sekalian 175 gram gula pasir. Kemudian ada garam halus supaya lebih gurih nanti hasilnya. Ini bakalan kita blender sampai benar-benar halus atau setengah halus, setengah kasar gitu juga nggak masalah ya, sesuai selera. Karena ini udah empuk, udah mateng gitu ya. Dan kita langsung pindahkan aja ke dalam teflon. Akan kita tambahkan dengan susu bubuk teman-teman. Nah, ini akan tambahkan juga dengan vanili. Ini kita masak aja di api sedang. Nah, ini sambil diaduk terus ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti khawatirnya bawahnya bakalan cepet gosong gitu ya. Nah, kalau sudah kalis barulah kita angkat, tunggu hangat baru kita timbang satu persatu atau kita bulatkan. Nah, ini kalau biar undi-undinya tuh rata, kita timbang aja ya. Ini seberat 15 gram. Nah, seperti ini kira-kira kalau sudah dibulatin. Nah, kita bulatin semuanya. Setelah itu kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonan kulit. Di sini saya siapkan dulu, kita rebus 200 gram kentang sampai benar-benar empuk. Kemudian kita kupas kulitnya dan kita haluskan menggunakan garpu ya. Ini harus benar-benar halus supaya nanti tekstur kulitnya itu nggak ada kayak gerindilan gitu loh teman-teman. Nah, ini kalau sudah kita sisihkan aja dulu. Di wadah lain akan kita siapkan 500 gram tepung ketan, kemudian kita campur dengan 100 gram tepung beras, tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian ada gula halus, bisa pakai gula pasir ya. Di sini saya pakai gula halus supaya lebih cepat menyatunya seperti itu. Kita aduk rata. Setelah itu barulah kita tambahkan dengan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita tambahin sedikit vanili ya. Ini opsional, bisa pakai bisa enggak ya, yang untuk vanilinya. Kita aduk dulu sampai rata, kemudian barulah kita masukkan santannya. Santannya ini harus hangat ya teman-teman, atau baru masih ada uapnya gitu loh teman-teman. Jadi nanti di adonan itu enak dibentuknya gitu. Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk sambil kita cemplungi sedikit-sedikit sampai santannya habis. Nah, kalau gitu kita langsung uleni saja menggunakan tangan supaya lebih cepat meratanya. Kalau adonannya sudah bisa dibentuk seperti ini, artinya sudah kalis dan kita siap untuk ke step berikutnya. Nah, ini kita timbang supaya kulitnya itu rata ya, besarnya undi-undinya rata. Kita timbang sebanyak 20 gram. Nah, seperti ini kita bulatkan dulu, kita padatkan, kemudian kita pipihkan, baru kita beri isian. Cara ngisinya kayak gini ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti itu isinya nggak keluar waktu kita goreng. Jadi harus benar-benar rapat. Sebenarnya kalian bisa bikin adonannya itu, adonan kulitnya lebih tebal, tapi pakai adonan 20 gram dengan isian yang 15 gram itu menurut aku udah pas banget. Nggak tebal juga nggak tipis banget kayak gitu ya. Kemudian kalau udah bulat baru kita masukkan ke dalam air supaya nanti kita kegulingkan ke wijen, itu wijennya cepat nempel dan ketika digoreng nanti wijennya nggak rontok seperti itu ya. Nah, ini kita tekan-tekan aja supaya wijennya lebih menempel lagi. Kemudian kita taruh aja dulu, selesaikan semuanya. Nah, sambil kita membentuk adonannya, jangan lupa untuk adonan yang belum kita bentuk itu harus kita tutup dengan kain ya. Supaya apa? Supaya nggak kering. Nah, kalaupun
adonan kalian ternyata memang udah kering, itu kalian nggak usah panik. Jadi solusinya kalian tambahin aja santan ya, santan atau santan hangat atau air hangat itu 1-2 sendok atau 3 sendok ya, itu tambahin aja sedikit, baru kita uleni kembali sampai teksturnya itu sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu ya. Nah kalau udah selesai semuanya barulah kita goreng. Ini minyaknya sudah dipanaskan, kemudian kita kecilkan apinya, barulah kita masukkan adonan onde-ondenya. Nah ini kita tunggu sampai kira-kira ada busa-busanya gitu, barulah kita boleh aduk-aduk. Ini kita aduk aja terus ya, supaya apa, supaya bagian bawahnya itu nggak gosong dan matangnya itu warnanya merata. Nah seperti ini. Kalau sudah kuning keemasan atau kecoklatan, kita boleh angkat dan kita tiriskan. Yang penting adonannya sudah kokoh, berarti itu nggak bakalan kempes ya teman-teman waktu kita angkat kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini wijennya itu minim banget rontoknya, dan kalau udah matang kalian lihat ini full banget si wijennya ya, berarti kan rontoknya cuma 1 atau 2 biji gitu ya. Nah, ini pokoknya tipsnya itu sebelum kita angkat harus kokoh ya. Jadi ketika kita pukul atau kita tek-tek gitu sama spatula itu harus sudah kokoh. Kalau ditekan itu masih empuk berarti jangan diangkat, nanti kalaupun kita ambil kemudian kita angkat itu bakalan kempes ya, meskipun bentuk awalnya itu waktu digoreng bagus. Oke, jadi ini hasil dari resep aku, silahkan kalian coba. Selamat malam, wassalamualaikum.